Oke, heads up warning, ini tentang wedang uwu dan wedang empon-empon. Barusan saya lagi semangat-semangatnya pengen minum empon-empon kan. Dan itu tinggal satu-satunya, sebungkusnya. Yang racikan gini ya, kalau yang sachet saya masih banyak. Nah, terus air udah mateng, udah mendidih. Tuh kan, masih ngebul-ngebul. Terus empon-empon tinggal satu-satunya, sebungkusnya saya tuang ke dalam gelas kan. Nah, pas saya tuang ke dalam gelas, kok tiba-tiba kayak ada, tadi lampu belum dinyalain. Tiba-tiba saya ngerasa kayak harus ngecek dulu gitu. Tunggu dulu cek dulu for fun gitu. Bersih nggak gitu, masih bagus nggak. Padahal ini belinya juga belum lama gitu, baru sebulan. Saya pikir karena ini kering dan mestinya ini udah dicek gitu keamanannya, safety-nya, kebersihannya gitu sama yang jual, sama yang produksi ya. Kalau yang jual kan sama produksi bisa beda ya. Yang produksi siapa, yang jual bisa siapa aja kan. Nah, akhirnya saya cek tuh. Kok ternyata wait a minute, kok kayak ada kayak warna kayak warna yang nggak seharusnya gitu di salah satu bagian ini. Nah, ternyata pas saya lihat-lihat, kok kayak ada kayak bulukan ya. Ini pasti salah satu jenis rimpang-rimpangan nih ya. Saya nggak tahu ini apa, bagian putih ini mungkin jahe kali ya. Ini kayak buluk. Give me a break. Ini lebih parah. Jadi karena ngeliat satu kayak warnanya agak beda, saya jadi keluarin dulu, saya tahan gitu nuangin airnya. Ini pas ini lebih parah, liatin tuh, kelihatan nggak? Buluk guys. OMG. My God, jangan-jangan selama ini pas saya kadang-kadang saya habis minum racikan-racikan gini emang kerasa tenggorokan saya tuh bukan malah clear, tapi malah kayak seret gitu, kayak gini nih. Gitu. Kayak nggak bersih aja gitu. Jangan-jangan karena ini ya. OMG. Tuh liatin. Buluk kan guys. Disgusting. Yike. Terus ini tadi sekilas saya tengok kan ke dalam. Ada lagi nggak yang lebih parah? Ternyata ada yang lebih parah. Tuh liatin. Ini kayaknya sereh ya. Tuh lihat, itu apa di ujung atasnya? Oh my God. Jadi udah buluk, udah berjamur. Gila. Untung tadi saya ngecek dulu, ada sesuatu gitu. Kayak ada insting gitu saya untuk ngecek. Jadi mau nggak mau, memang di Indonesia kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat yang memang harus melindungi diri dengan cara apa? Dengan cara lebih hati-hati banget, lebih cerewet lagi kalau soal kebersihan dan higienis makanan, karena memang standar nasionalnya saya nggak tahu apa ada apa nggak, mungkin ada, tapi penegakannya itu yang mungkin saya yakin rendah gitu ya, masih rendah. Mohon maaf untuk pihak-pihak yang terkait, tapi saya bilang ini sebagai apa ya, mungkin masukan. Karena gimana pun perlindungan konsumen itu sangat penting ya, apalagi sampai berujung ke kesehatan orang, apalagi nyawa ya gitu ya, misalkan dalam level tertentu. Bukan berarti saya mau komplain soal ini cuman heads up aja, cuman sekedar ngingetin masyarakat, teman-teman, keluarga, kenalan yang nonton di sini, kalau kalian sama kayak saya suka minum jamu racikan kayak gini yang udah dikeringin, hati-hati, kecuali bikin sendiri ya, biasanya lebih terjamin. Ini saya beli ini sekitar sebulanan lalu di online, di salah satu toko online, dan ini saya taruh di tempat yang kering dan gak lembab, karena ini kan ada gapnya juga tuh, ada celahnya. Setelah sebulan, nah itu kan sebulan saya beli ya kurang lebih, tapi nggak tahu di penyimpanannya, di tokonya yang jual atau di pabriknya, home industry-nya itu udah berapa lama disimpan, dan apakah ada informasi seputar expiry date-nya ada apa enggak tuh, saya belum cek, sebentar saya cek. Tapi cuman tertulis gini aja. Dah. Tuh nggak ada tanggal expiry date-nya.
Jadi hati-hati ya untuk yang kayak gini. Oke, jadinya akhirnya maksud hati pengen banget minum wedang empon-empon. Apa daya empon-emponnya bulu kan, berjamur, ya udah nggak apa-apa. Itu kan ya salah satu proses hidup hari-hari yang pasti begitu ada aja. Nah, akhirnya untungnya saya masih punya masih punya yang sachet. Yeay. Ini mereknya apa ya? Ini bukan endorse ya, Wedang Uwu Original, The Heritage, whatever. Jadi saya nggak tahu Pak ini mereknya atau apa. Ini oleh-oleh dari Imogiri. Jadi ini saya masih punya ini sachet, masih berharap, masih coba untuk percaya kalau yang sachet itu lebih baik. Ada 15 bags dan ini yang sachet ini katanya lebih profesional, kelihatannya lebih profesional sedikit. Ada ini ya, ada keterangannya, maksudnya keterangannya sih sama aja sama kayak tadi, cuman ada kayak ini loh, nama perusahaannya, izinnya. Oh no, 2023. Oke, bagus lah, berarti ini lebih lama masa hidupnya. Syukurlah kalau gitu. Ini sih kalau sachet buat cadangan aja sih kalau saya ya. Kalian minum gak sih yang beginian? Ada pengalaman gak minum yang gini-gini? Share dong kalau ada pengalaman yang bagus, yang kira-kira orang perlu tahu gitu. Kalau saya sih lebih suka yang racik sih sebenarnya, yang tadi berjamur itu. Cuman saya nggak akan kapok juga, karena kan produsen mungkin banyak ya, nggak semuanya. Mungkin ada produsen yang lebih bersih gitu, lebih punya standar produksi yang baik. Nah, saya mau cari brand yang lain gitu, brand yang bagus, yang reliable. Kalau kalian termasuk yang pernah dan sering mengkonsumsi wedang racikan kayak tadi, jamu-jamuan racikan gitu, tolong info di komen mereknya apa, japri juga boleh, mereknya apa yang selama ini selalu bagus, nggak pernah mengecewakan gitu. Oke, selamat pagi, selamat mengeteh, mengopi, sarapan, dan lain sebagainya. Saya mau tuangin air saya ini yang dari tadi udah anteng nunggu. Itu background suara, itu Pak Su lagi bikin kopi, jadi nggak apa-apa. Saya nggak terlalu terganggu juga. Oke, ini dia wedang uwu. Coffee is life. Oh, because coffee is life katanya. Baiklah, selamat sarapan, selamat ngopi ngeteh buat semua, dan stay safe, stay healthy, enjoy your life today, enjoy the process. Until next episode. Proses terus ya, jadi ada hikmahnya, karena tadi lihat wedang racikan saya yang hasil beli itu ternyata nggak beres, berjamur-jamur. PR saya adalah cari tahu gimana cara penyimpanannya, itu pertama. Kedua, jadi lebih tergerak sih untuk ngelanjutin bikin ngiris-ngiris jahe sama sereh yang saya beli beberapa hari yang lalu. Jadi udah beli beberapa hari yang lalu tuh, tujuannya sebenarnya buat dicuci, iris-iris, terus masukin ke freezer untuk ngelanjut kebiasaan saya waktu di rumah sebelum ini. Biasanya saya kalau minum ya udah ambil dari freezer, irisan-irisan jahe, serai, kunyit, terutama 3 itu. Nah itu kan sejak sibuk bangun rumah terus sampai pindahan tuh kan saya belum sempat lagi, malas sih, capek gitu. Nah sekarang jadinya ya udah harus dibikin sekarang. Nah ini jahenya saya udah pisahin, udah beli dari berapa hari lalu tuh, tinggal dibersihin aja sama diiris-iris. Terus sama serehnya juga dibeli bareng waktu itu, memang tujuannya buat jamu-jamuan gini. Baiklah. Jadi rupanya memang hari ini harus dieksekusi. Saya mau minum dulu, abis minum baru mulai bersih-bersih dan iris-iris. Nah ini jahenya udah saya kerik pakai sendok makan, udah bersih. Kalau orang yang nggak suka kerjaan detail mesti sabar aja sih. Karena saya tadi kayak aduh ngapain ya ini, pernik banget, tapi ya itulah, itu proses untuk latihan sabar. Nah ini serehnya juga udah dicuci. Mari kita iris.
jahenya jangan lupa setelah dicuci tuh dilap dulu. Dilap pakai apa? Kalau saya pakai kitchen towel ya, pakai tisu dapur karena emang lebih nyerap dan enak dibuang gitu. Dan aman buat lingkungan. Nah, ini udah dikeringin dulu. Nggak harus sangat kering, enggak, yang penting dibasuh aja, dilap-lap sampai nggak ada air, tetesan air gitu. Nah, terus ini juga serehnya udah saya basuh, saya udah lap keringin pakai kitchen towel, pakai paper tisu dapur. Tujuannya itu untuk ngurangin jentik es. Kok jentik sih, kayak jentik nyamuk. Maksudnya tuh kalau dia basah terus masuk ke dalam freezer, nah itu kan airnya jadi es, membeku. Nah itu seringkali bikin susah untuk saat kita mau ngambil lagi tuh, bikin susah karena pada lengket, nempel ya. Nah gitu, serai juga sama. Jadi itu pentingnya untuk mempermudah aja saat nanti pengambilan, jadi nggak terlalu nempel karena es di sekujur kulit dari rempah-rempah ini gitu. Oke, markiin. Guys, kalau ada orang yang bahagia banget saat ini, detik ini, seneng banget, rasanya tuh nikmat banget ngelihat sesuatu, itu adalah saya. Look at them, they're so beautiful. Dan emang bener yang sering kali seliweran di sosmed gitu ya, bahagia itu sederhana. Emang saya yakin kita semua ngalamin gitu, kebahagiaan itu sebenarnya dari hal-hal simpel, sederhana, kecil-kecil gitu. Cuman kan nggak selalu kita omongin gitu. Nah, untuk momen saat ini salah satu yang bikin saya bahagia banget detik ini. Ngelihat betapa indahnya jahe-jahe ini, wangi, banyak, dan siap nemenin hari-hari saya. Nah ini juga serehnya udah jadi, udah diiris-iris. Ini one of these days, kayaknya nanti sore saya bakal beli kebutuhan dapur lagi. Nah ini saya bakal lengkapin lagi sereh. Saya suka sereh banyak gitu. Ini kemarin cuma 4, ini tadi cuma 4 batang ya. Jadi masih kurang. Saya pengen stok bisa buat sebulan gitu. Jadi lebih tenang saat mau minum kapan aja udah ada. Nah ini, look at them. They're so beautiful. Ini tinggal dimasukin ke zip bag. Habis itu udah deh. Udah buruan kalian bikin. Ayo bikin. Sehat bareng, berproses bareng. Ternyata ya. Ada yang lagi ngintip. Ada yang lagi ngintip si cantik. Hei, ngapain? Belum selesai. Nanti usap-usapnya nanti. Belum selesai sayang. Pinter. Anak baik, anak cantik, anak pinter. She's the best. Lila is the best. Thank you, baby. Thank you so much. Sabar ya, habis ini kita cuddle di sofa ya. Oke, nah ini serehnya udah siap. Jahenya juga udah siap. Kita masuk ke kulkas. Serai, jahe, makasih udah ada di sini, makasih udah bisa nemenin saya hari-hari ke depan sampai kalian habis untuk saya berproses lebih sehat tiap harinya. Terima kasih serai dan jahe. Terima kasih universe. Terima kasih semesta. Kok susah? Susah ya tangan satu. Terima kasih semesta. Nih, kalian duduk manis di sini ya. Nah, ini nyamping aja biar serainya bisa ikut camping manis di sini. Oke, serai, jahe udah oke, tinggal saya beli kunyit. Mau cari kunyit yang cakep, yang bagus, buat nemenin mereka berdua dan nemenin hari-hari saya habis itu. Oh ini ada Lil. I'm done for now until a little bit later for me to cook our lunch. Ya. Kamu mau, you wanna join me? Of course you want. Mana Lila? Itu dia kesukaannya gitu guys.
Dia tahu banget, anak ini smart banget. Dia tahu banget kalau kita udah selesai, saya nih ya misalnya. Saya udah selesai kerjaan saya, misalkan nyapu, ngepel, terus masak. Dia tahu kalau saya udah selesai, terus saya udah mulai ke ruang tamu, terus udah jalan menuju sofa, pasti dia udah duluan ngejar dan langsung naik ke sofa. Iya Lil, udah tahu, kamu smart banget ya. Smart banget kamu tuh. Apa semua orang di Siberian, semua makhluk di Siberian smart atau gimana Lila? Hah? Or is it only you? Are you the smartest girl? Are you the smartest girl on earth? Lila? Apalagi kalau saya, misalkan saya lagi sholat nih ya. Kebetulan ya saya muslim. Saya lagi sholat, dia tahu nih, kan dia nggak boleh di atas sajadahnya gitu ya. Nah, saya usir kan, udah duduk sana gitu, minggir. Dan dia tahu, walaupun dia lagi tidur, biasanya dia nungguin saya gitu. Walaupun dia lagi tidur kelihatannya merem gitu. Begitu saya udah selesai itu ya, dia tahu, walaupun tanpa ngecek. Kalau saya udah selesai, dia bangkit. Ini ngomong mayoritas ya. Maksudnya hampir kayak 80-90% dia akan bangkit dan jalan ke arah saya terus nemenin. Terus tau-tau duduk di depan saya, minta dilus-lus. Udah, duduk aja. Waduh, judes banget, jutek bener sih. Oke, you wanna say bye? You wanna say bye for now? Bye for now. Until next episode. Jutek banget. Okay guys, bye for now. Until next episode.